Nah, Kak Dayu ini salah satu pejuang Unhan ya tahun 2025 dan berpengalaman mengikuti tes Unhan dari mulai pemberkasan, terus tes ini ya RIKSPI, terus TKBI dan tes offline-nya. Nah, nanti teman-teman yang mau bertanya boleh banget ya di kolom chat nanti bakal dibuka sesi tanya jawab. Terus kalau misalnya pertanyaannya terlalu panjang nih misal pertanyaannya selalu terlalu panjang boleh nanti di raise hand nanti kita tunjuk beberapa teman yang ingin bertanya gitu. Oke, mungkin dari uh, berbagi pengalaman, berbagi tips and triknya kepada teman-teman semua. Siap. Oke, siap. Kalau sudah siap, boleh Kak Dayu kami persilahkan. Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal ya, aku Ida Yuedaswari Kusuma, bisa dipanggil Dayu. Jadi, di malam ini aku akan sharing-sharing ke kalian tentang pengalaman aku mulai dari pemberkasan, tes offline berupa Riksi dan TKBI, dan juga tes offline-nya. Next slide. Next. Baik, jadi yang pertama itu aku akan bagikan alur pendaftarannya. Yang pertama ada tahap administrasi, yang kedua ada seleksi online yaitu pemeriksaan psikologi dan tes kemampuan bahasa Inggris, dan yang ketiga ada tes offline yaitu tes potensi skolastik atau TPS, mental ideologi tertulis, wawancara mental ideologi, wawancara akademik, Rikes, Keswa, Samapta, Parade, dan Pantukhir. Next. Baik, untuk berkas pendaftarannya yang perlu disiapkan yaitu surat keterangan rumah sakit. Untuk surat keterangan rumah sakitnya ini dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit TNI Polri. Selain itu biasanya tidak diterima oleh sistem ya. Dan isi dari surat keterangan ini berupa tinggi badan dan berat badan saja. Tapi kalau misalkan kalian mau langsung medical check up juga boleh ya. Kemudian menyiapkan pas foto ukuran 4x6 dengan latar belakang putih menggunakan seragam sekolah. Kemudian ada sertifikat kejuaraan minimal tingkat provinsi dan juara 1, 2, 3. Itu sifatnya opsional, jadi kalau misalkan tidak ada juga tidak apa, tapi kalau misalkan ada itu bagus, bisa nambah poin juga. Kemudian akte lahir, tes IQ dengan minimal skor 120 dan itu sifatnya opsional. Kemudian foto depan full body, foto samping kanan dan samping kiri juga full body, kemudian KK, kemudian surat keterangan orang tua, dan itu ada di laman webnya langsung saat kalian sudah mau mendaftar nanti. Kemudian KTP ayah, KTP ibu, KIS atau BPJS, dan rapor semester 1-6 bagi yang sudah lulus, dan 1-5 bagi yang belum lulus. Ada tambahan juga surat keterangan kelas 12 aktif bagi yang belum lulus, dan ijazah bagi yang sudah lulus. Next. Dan yang kedua ada tes online. Untuk di pemeriksaan psikologi bisa dilihat untuk materi-materi tesnya itu ada tes kemampuan verbal, tes kemampuan numerik, visualisasi figural, kemudian tes kepribadian, dan TKA. Dan untuk TKA-nya ini nanti ada kurang lebih 100 soal dan itu sesuai dengan jurusan di SMA yang kita ambil. Kalau misalkan jurusan di SMA kamu dominan IPA, nanti kamu dapat 100 soalnya itu matematika dan IPA. Tapi jika dominan IPS, nanti dapatnya itu sosial dan hukum, seperti itu. Kemudian untuk TKBI itu kita dari Unhan menggunakan aplikasi English Core. Kalian bisa cek di Play Store atau App Store. Dan untuk yang dites itu ada structure and written, reading, dan listening. Next. Kemudian untuk tes offline-nya. Kalau untuk TPS ini
Itu kalau yang tahun 2025 ya, aku tuh sebenarnya sempat kaget juga pas aku lihat soalnya, ternyata TPS Unhan ini adalah 100 soal terakhir dari pemeriksaan psikologi, alias TKA-nya itu yang paling terakhir banget. Dan ini tuh juga sama seperti yang Riksi tadi, sesuai dengan jurusannya gitu. Jadi kalau misalkan kamu dominan di IPA, nanti 100 soalnya ini ada matematika dan IPA. Kalau misalkan kamu dominan ke IPS, nanti ada matematika dan soshumnya. Kemudian untuk mental ideologi tertulis itu tuh biasanya materi wawasan kebangsaan. Kalau bocoran sedikit untuk yang tahun ini itu ada tentang pendapat-pendapat kita aja dan ada 20 soal. 5 soal itu tentang data diri pribadi kita dan 15 soal itu pendapat kita tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kalau pengalaman pribadi aku, menurut aku soalnya ya gampang-gampang aja karena masih pendapat gitu ya. Kemudian untuk wawancara akademik, biasanya kita tuh ditanya data diri, kemudian ditanya minat dan bakat. Tapi nggak semua ruangan, nggak semua prodi itu ditanya seperti itu ya, tergantung dengan pewawancaranya. Kemudian ada juga yang ditanya materi pelajaran sesuai dengan prodi yang diambil. Dan ada juga yang dites kemampuan berbahasa Inggrisnya. Kalau aku kemarin, aku dapat di ruang 4 itu tuh farmasi, dan aku itu cuma ditanya data diriku, data keluargaku, kemudian aku ditanya soal-soal kimia, soal-soal matematika, ditanya hobi juga, itu aja sih. Kalau untuk kemampuan bahasa Inggris aku nggak ada ditanya. Kemudian untuk wawancara mental ideologi ini, nah, di sini tuh yang lama biasanya. Kalau aku kemarin wawancara mental ideologi itu kurang lebih 2 jam. Ada yang sampai 3 jam, ada juga yang sebentar cuman 30 menit, 1 jam gitu. Dan di wawancara mental ideologi ini benar-benar seluk-beluk kehidupan kita tuh ditanya banget. Mulai dari kehidupan pribadi diri sendiri, kemudian orang tua, saudara, teman dekat, dan lain sebagainya. Terus itu kan juga mulai dari tahun 2025 ini ada yang namanya pengecekan jejak digital. Nah, nanti jejak digital kalian yang dicek itu akan dibahas di wawancara mental ideologi ini. Kalau aku pribadi kemarin tuh aman karena emang aku nggak pernah aneh-aneh ya. Tapi ada juga beberapa yang nggak aman. Entah itu karena sempet komentar yang aneh-aneh di sosmed, kemudian foto aneh-aneh dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa dari sekarang tuh kalian mulai di benar-benar memperhatikan banget ya, benar-benar bijak menggunakan sosial media dan bijak juga menggunakan HP kalian, jangan sampai foto yang aneh-aneh karena hal sekecil apapun yang menurut panitia itu aneh pasti akan dibahas. Kemudian selain membahas tentang kehidupan, di situ tuh juga kita membahas soal-soal dari mental ideologi tertulisnya. Tapi nggak semua pewawancara sih nanya ini tuh, ada juga yang melenceng dari soal mental ideologi tertulis, ada juga yang sesuai dengan mental ideologi tertulisnya. Next. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan. Nah, kalau di pemeriksaan kesehatan ini kemarin aku dapat di hari pertama di tanggal 5 Mei. Nah, itu tuh mulai dari pemeriksaan tinggi badan, berat badan, kemudian tekanan darah, kemudian ambil darah, cek urin, kemudian ada tes mata, EKG jantung, kemudian pemeriksaan umum ya seperti abdomen, seperti bekas-bekas operasi dan lain sebagainya, kemudian pemeriksaan gigi, pemeriksaan telinga, kemudian ronsen paru-paru, pemeriksaan varikokel untuk yang laki-laki, pemeriksaan ambeien, dan pemeriksaan varises. Untuk Keswanya ini kesehatan jiwa ada 567 soal dan itu jawabannya itu hanya ada 2 antara ya dan tidak.
Jadi misalkan salah satu contoh soalnya itu seperti ini. Saya tertarik ingin menjadi seorang perpustakawan. Dan kalau misalkan menurut kalian itu bersifat positif, kalian bisa jawab iya. Kalau menurut kalian itu tidak bersifat positif, kalian bisa jawab tidak. Dan jangan sampai keliru, karena untuk di tahun 2025 kemarin di S1 itu ada kurang lebih 50 orang yang keliru menjawab soal di kesehatan jiwa, sehingga dia harus mengikuti wawancara kesehatan jiwa lagi. Jadinya mereka tuh diulik-ulik lagi kenapa mereka jawabnya seperti itu gitu loh. Tapi emang banyak yang keliru karena mungkin deg-degan ya mereka ya. Tapi usahakan jangan sampai keliru ya, karena waktu yang dikasih juga cukup lama, sekitar 2 jam. Dan itu tuh kayak nggak perlu mikir gitu loh. Kayak udah ada di luar kepala, karena menurut aku jawabannya nggak ada yang salah gitu. Kemudian untuk Samapta ada di slide selanjutnya. Next. Nah, untuk Samapta, untuk di tahun 2025 ini, kemarin aku udah sempet catet saat dari pihak Pusjas Permildasnya, itu panitia Garjasnya, pas ngasih informasi itu aku ada catat, dan ini dia. Untuk pria larinya itu 12 menit dan nilai 100-nya adalah 3.240 meter. Minimalnya itu 2.096 meter. Dan nilai minimalnya ini dapat nilai 41. Untuk push up laki-laki itu nilai 100-nya 37 kali per menit, sit up-nya 39 kali per menit, pull up 15 kali per menit, shuttle run 16,9 detik, kemudian renangnya 25 meter, gaya dada, nilai 100-nya itu 10 detik, dan gaya selain gaya dada itu nilai 100-nya 6 detik. Untuk wanita, lari 12 menitnya nilai 100 ada di meter 2.435 meter dan minimalnya 1.774 meter, dan itu nilai minimal 41 ya. Untuk push up wanita ada di 27 kali per menit, sit up-nya 40 kali per menit, chinningnya 60 kali per menit, shuttle run 17,2 detik, dan renang gaya dada itu di 12 detik nilai 100, dan untuk gaya selain gaya dada nilai 100-nya itu ada di angka 8 detik. Next. Untuk pengalaman aku ya, untuk di persiapan berkas. Oke, jadi di persiapan berkas ini kalian tuh harus benar-benar ngecek gitu loh. Jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun. Karena kalau aku dengar-dengar dari orang itu yang ngecek itu langsung dari sistemnya kan. Jadi kalau misalkan ada berkas yang buram, ada berkas yang miring, itu tuh bisa langsung kedeteksi sama sistemnya gitu. Jadi kayak otomatis langsung merah nama kalian di sana, otomatis langsung gagal gitu loh. Jadi untuk di tahun ini kan banyak ya, kita lihat konten-konten di sosmed itu ada yang udah cantumkan banyak sertifikat sampai puluhan gitu, tapi nggak lolos administrasi, bisa jadi karena berkasnya buram atau berkasnya miring dan lain sebagainya. Jadi usahakan kalian harus cek berkali-kali berkas kalian apakah sudah sesuai, apakah sudah terbaca atau belum. Dan selain itu juga pastikan nilai kalian sudah diambang batas minimal. Karena untuk tahun ini tuh aku cek-cek di grup Minhan, itu tuh ada beberapa yang nggak bisa mendaftar langsung, ketolak sistem gitu karena nilainya yang nggak mencukupi. Jadi perlu diingat untuk rata-rata rapor per semesternya adalah 80 per semester ya. Jadi rapor semester 1 itu minimal 80, rapor semester 2 itu minimal 80 dan seterusnya. Kemudian untuk di semester 5 ini adalah penentu kalian misalkan kalian ambil prodi kedokteran dan mapel yang diminta itu adalah biologi dan matematika. Untuk di semester 5,
nilai biologi dan matematika kalian ini harus di atas 90 supaya kalian bisa memenuhi syarat untuk mendaftar Unhan Prodi Kedokteran seperti itu. Kalau misalkan nilai biologi kalian atau nilai matematika kalian itu masih di bawah 90, itu tuh otomatis kalian ketolak sistem, nggak bisa daftar seperti itu. Kemudian pastikan juga berkas kalian tuh lengkap ya, jangan ada yang kurang. Kalau untuk tes IQ itu kan sifatnya opsional ya, tapi ada baiknya jika kalian tuh mencantumkan. Jadi seperti ada bukti lah kalian tuh kalau nilai IQ kalian tuh di atas 120 seperti itu. Kemudian untuk di Riksi dan TKBI, kalau aku pribadi di Riksi itu kemarin persiapannya cuman sebentar dan itu aku belajarnya cuman perbanyak latihan soal aja. Latihan soalnya aku pribadi tuh ngambil dari Google soalnya. Soal-soalnya tuh aku cari contoh soal psikotes, contoh soal TPA dan lain sebagainya seperti itu. Itu tuh aku jawab-jawab. Mana yang aku belum paham itu yang aku terus jawab soalnya gitu. Misal aku kemarin tuh belum paham di perbandingan. Jadi aku tuh memahami dulu si soal perbandingan ini cara jawabnya seperti apa. Oh, setelah paham baru deh aku jawab soal-soal yang lainnya sehingga kita tuh benar-benar mengerti gitu. Kemudian pahami juga tipe-tipe soalnya ya. Dan jangan sampai keliru karena kalau aku dengar pengalaman teman-temanku selama pengerjaan revisi kemarin itu banyak yang tidak membaca instruksi dari riksinya karena sebelum kita mengerjakan subsidinya yang diberikan itu loh. Jadi kalian tuh harus benar-benar teliti supaya kalian bisa mengerjakannya dengan benar dan gitu. Kemudian untuk di take latihan soal aja dan soal-soal kayak aku langsung jawab itu kali sehari kalau nggak salah. Jadi bisa juga ditanyain di sana gimana. Cuman belajar di grammar sama vocab karena di situ menurut aku yang akunya kurang gitu kan. Kemudian selain itu tuh juga di English Score ini kita tuh langsung ngeliat berapa skor kita gitu loh. Dan kalau aku dengar-dengar juga nilai minimal di S1 ini English score-nya itu sekitar 350 sampai 370 gitu. Next. Nah, pengalaman aku selama tes offline kemarin. Jadi, kegiatan aku tuh dari pagi tuh kayak di antara santai dan enggak santai. Karena kan aku di sana kemarin ada 18 hari totalnya, dan itu aku nggak setiap hari tes. Karena 1.000 orang ini dibagi jadi beberapa sesi seperti itu. Jadi aku tuh kalau udah ada kegiatan pagi tuh harus bangun pagi banget karena sekamar tuh kita bersepuluh. Jadi harus bergilir tuh mandinya supaya dapat mandi dan bisa cepet-cepet makan. Kemudian kita tuh kumpulnya udah jam 5.30 gitu. Jadi tuh harus bangun pagi. Kemarin kalau aku di kamarku itu bangunnya jam 3 pagi itu tuh bener-bener bergilir banget mandinya bersepuluh karena kamar mandinya juga cuma ada satu per kamar. Kemudian setelah mandi, persiapan semuanya kita makan dulu. Makannya tuh kita dapatnya nasi kotak dan nasi kotaknya itu per kamar gitu loh. Jadi makannya sekamar-sekamar. Kemudian apel paginya kita jam 5.30 sekitar 15 menitan atau 30 menitan. Kemudian kita berjalan dari mes ke Unhan itu sekitar 2 km jalannya. Kemudian sampai di Unhan kita udah mulai langsung ada pengarahan, kemudian pembagiannya, ntar dipanggil namanya, kemudian masuk ruangan untuk tes. Dan tesnya ini pun nggak langsung semuanya gitu dalam satu hari itu, jadi kayak ada sesi-sesinya lagi di hari itu gitu. Jadi harus giliran-giliran, misalkan wawancara itu kan
cuman ada beberapa orang doang yang masuk ya, karena ada sekitar 18 ruangan, kalau nggak salah ya, 18 pokoknya belasan ruangan gitu. Jadi setiap sesi itu ada sekitar belasan ruangan itu aja, belasan orang itu aja yang masuk. Dan itu tuh harus gantian. Jadi tuh kita nunggu, bener-bener nunggu banget dari awal sampai akhir, sampai semuanya tuh bener-bener selesai. Misal nih, aku dapat urutan pertama, itu tuh sekitar jam 8.30 pagi. Udah pertama, berarti udah selesai dong. Sekitar jam 9 tuh udah selesai wawancara akademik nih misalnya. Nah, dari jam 9 ini sampai jam pulang nanti sore, jam sekitar jam 3 atau jam 4 itu, kita harus benar-benar nunggu. Kita nggak bisa kemana-mana selain di sekitar daerah Unhan, di daerah tes itu aja. Nggak boleh pulang ke mes, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk sore, kalau udah selesai kegiatan, udah benar-benar semuanya selesai, kita balik lagi ke mes. Dan di mes ini kita tuh udah acara bebas lah bisa dibilang, kita ibadah, kemudian mandi dan makan sore seperti itu. Kemudian nanti sekitar jam 7 atau jam 8 itu apel malam. Kalau untuk pengalamanku di mes Sri Kandi namanya ya, di mesku, itu tuh ada beberapa kamar yang telat karena memang pengumuman tuh nggak sampai di sana gitu kan. Jadi kalau misalkan mereka telat tuh jadi kita harus nunggu dia, nunggu yang telat-telat ini. Kalau mereka telatnya 15 menit ya udah kita nunggu sana. 15 menit kita berdiri, diem gitu. Sampai semuanya benar-benar kumpul baru dikasih pengarahan. Paling lama sih waktu itu tuh kita tuh bisa sampai jam setengah 10 malam kita apel. Kemudian nggak usah coba-coba buat bolos apel sih, karena pasti bakalan dicek, dihitung setiap harinya, dihitung juga berapa yang sakit, dihitung berapa yang mengundurkan diri, seperti itu. Kemudian jam tidur. Jam tidurnya sih untuk kemarin tuh nggak ada batasan jam tidurnya ya dari pengasuh sendiri, tapi usahakan tidurnya awal karena pasti akan dicek gitu. Kalau misalkan belum tidur pasti akan ditegur gitu. Apalagi juga besoknya kita harus bangun subuh buat bergilir mandi lagi, buat apel lagi, buat kegiatan lagi seperti itu. Dan kalau misalkan nggak ada kegiatan sama sekali, nggak dapet jadwal tes, itu tuh bener-bener free seharian. Bener-bener free seharian itu diem doang di mes dan nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh ke Unhan, nggak boleh keluar mes, sekedar cuman keluar gerbang tuh nggak boleh. Jadi bener-bener boring banget sih bisa dibilang. Apalagi kan kita juga tanpa alat komunikasi ya. Jadi cuman mengandalkan komunikasi sama temen itu pun temen sekamar belum tentu dapet jadwal tesnya barengan. Jadi kayak aku kemarin, aku jadwal tesnya itu barengan sama satu orang temenku doang. Dan yang lainnya tuh mereka gabung. Aku bersepuluh, jadi 2 orang nih pisah gitu. Jadi pas aku free tuh sekamar bener-bener berdua doang. Dan itu tuh gabut banget seharian dari pagi sampai sore. Dan bener-bener nggak ada kegiatan, nggak ada diajak kegiatan apa gitu sama pengasuhnya, nggak ada. Kalau jam makan ya makan, jam snack, kemudian kalau mau tidur silahkan, nggak ada, bener-bener nggak ada dikasih kegiatan gitu. Tapi pengasuh kita nih baik gitu loh. Jadi pas itu ada satu ketika di malam minggu, pengasuh kita bawa sound, bawa mic, bawa gitar juga. Jadi kita karaokean rame-rame gitu. Kemudian untuk kebersihan di mes, pastikan kebersihan itu selalu dijaga. Kalau misalkan kalian mau kegiatan, pergi sekamar gitu, pastikan kamarnya bersih, kasurnya selalu rapi, seperti itu. Kalau enggak nanti kita kena tegur sih. Kemudian jangan coba-coba bawa alat komunikasi. Karena sudah pasti ada sidak. Bener-bener mendadak banget, kayak tiba-tiba kita dikumpulin, terus tuh tiba-tiba ada dibilang ini akan ada pengecekan ke kamar-kamar, dan bener aja waktu itu tuh ada beberapa memang yang bawa alat komunikasi dan memang ketahuan. Jadi itu tuh disita, dan nggak ada satupun orang yang berani ngambil alat komunikasinya tuh balik sampai udah pengumuman udah akhir baru diambil. Next.
Nah, sekarang untuk kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Kalau di berkas ini, seperti yang aku bilang di awal tadi, pastikan berkas kalian itu lengkap, sesuai, tidak miring, dan buram. Karena kesalahan sekecil apapun itu bisa menyebabkan kalian gugur di administrasi. Kalau untuk di tahun ini ada info sekitar 15.000 pendaftar dan yang lolos administrasi itu hanya 3.195 orang. Jadi kayak bahkan ada yang udah cantumkan prestasi banyak gitu, ada puluhan, ternyata nggak lolos juga. Karena ya kesalahan kecil banget. Ada yang pas fotonya itu latarnya biru, padahal arahannya itu latarnya putih. Ada juga yang berkasnya buram, dan lain sebagainya. Jadi, saran dari aku, nanti saat kalian scan data-data kalian, scan berkas-berkas kalian, dan dikompres. Setelah dikompres itu, usahakan dicek kembali, pastikan berkasnya tidak buram. Pastikan berkasnya terbaca dengan jelas agar meminimalisir kalian tidak lolos administrasi. Kemudian untuk tes pemeriksaan psikologi dan tes kemampuan bahasa Inggris. Usahakan jawab soalnya tuh dengan teliti dan tepat. Seperti yang aku bilang tadi, pasti ada instruksi-instruksi yang diberikan sebelum memulai subtes yang baru. Dan itu usahakan kalian benar-benar baca ya, karena untuk Riksi sendiri ini, itu tuh dikasih waktu 4 jam. 4 jam tuh benar-benar lama loh rasanya untuk beratus-ratus soal itu. Karena aku pribadi kemarin ngerjainnya tuh kalau nggak salah cuma 3,5 jam, jadi masih ada waktu lagi setengah jam lagi gitu loh. Dan benar-benar harus teliti banget ya, karena pengalaman temanku pribadi ada yang nggak baca instruksinya dengan benar, jadi dia jawab subtesnya tuh benar-benar ngasal karena dia nggak paham, dan akhirnya apa, dia nggak lolos. Kemudian jangan asal menjawab. Mungkin memang ada beberapa di soal-soal terakhir itu pasti kalian ngasal-ngasal sih. Untuk di 100 soal terakhir itu dikasih waktu satu soal tuh 1 menit. Jadinya itu 100 menit ya pengerjaan di 100 soal terakhir. Dan di situ pasti kalian akan ngerasa udah capek banget, udah males banget sih karena udah akhir-akhir gitu. Tapi usahakan jangan asal menjawab ya. Karena di 100 soal terakhir ini menurut aku penentu banget sih. Di situ tuh TKA-nya kalau menurut aku sendiri adanya TKA ini mungkin karena dilihatnya nilai-nilai rapor yang tahun itu tinggi-tinggi ya, jadi kayak butuh pembuktian lagi, jadi diadakan TKA ini seperti itu. Kemudian pahami setiap soalnya dan tetap fokus. Seperti yang aku bilang tadi, itu pengerjaan Riksi ini kan lama ya. Pasti di akhir-akhir tuh kalian udah mulai pecah fokusnya seperti itu. Kayak aku juga kemarin sempat kok pecah fokusnya, tapi aku usahakan lagi supaya tetap fokus seperti itu. Dan untuk tes offline, kalian siapkan untuk public speaking kalian untuk diwawancara. Karena benar-benar penentu banget sih menurut aku di wawancara itu ya. Karena untuk di tahun ini tuh yang gagal di pusat tuh benar-benar spesifik banget dibilangnya. Ada yang gagal di wawancara akademik, wawancara mental ideologi, ada juga yang di Rikes, ada yang di postur, ada juga yang di Samapta dan lain sebagainya. Jadi usahakan public speaking kalian tuh emang udah benar-benar bagus gitu loh. Kemudian siapkan fisik juga untuk samaptanya. Kalau bisa kalian udah persiapkan dari sekarang, masih ada waktu sekitar 7-8 bulan sebelum tes tahun depan ya. Itu tuh kalian persiapkan dari sekarang, mulai dari lari, push up, sit up, pull up atau chinning, kemudian shuttle run, dan juga renangnya. Kemudian siapkan juga mental kalian. Kenapa aku bilang harus siapkan mental? Karena kalian tuh harus bisa menerima apapun hasil yang kalian dapatkan seperti itu. Kalau misalkan kalian gagal di administrasi, gagal di tes online atau offline tuh kalian harus benar-benar siap, dan kalian tuh jangan sampai menyalahkan
orang lain karena kegagalan kalian sendiri seperti itu. Karena di tahun ini tuh kan pasti kalian adalah beberapa yang dengar soal berita simpang siur yang itu ya. Dan itu tuh memang ada beberapa orang yang gagal dan justru dia menyalahkan berita simpang siur itu gitu. Jangan sampai kalian seperti itu karena menurutku orang-orang yang kayak gitu tuh mentalnya tuh belum siap seperti itu. Kemudian siapkan juga kesehatan kalian. Karena untuk di tahun ini, saat di pusat kemarin ada satu orang Cakadet yang dipulangkan karena terkena penyakit tuberkulosis. Jadi kesehatan kalian tuh harus benar-benar dijaga ya. Karena biasanya penyakit menular itu tuh otomatis banget digugurkan langsung tanpa babi bu gitu. Kemudian juga kalau bisa deh kalian tuh medical check up supaya kalian tahu penyakit dalam kalian apa aja gitu. Dan untuk yang melakukan operasi selama 2 tahun terakhir tuh biasanya ada catatan sih, biasanya ada pengurangan poin. Kemarin aku juga ada lihat konten di sosmed, dia itu nggak lolos di pusat dan lolosnya di ya nggak lolosnya itu karena pemeriksaan kesehatan karena dia baru aja melakukan operasi beberapa tahun terakhir seperti itu. Jadi kalian memang benar-benar harus menyiapkan semuanya, walaupun uh, belum di administrasi ini belum pasti ya kalian mempersiapkan semuanya. Oke, okay? Next. Oke, okay. Kalau strategi belajar, strategi dari aku sendiri ya, kalau aku tuh nggak mulai dari nol, karena kalau dengan latihan soal tuh belum kamu pahami, kemudian itu tuh lebih jauh efisien aja menurut aku seperti itu. Dan latihan soal bersifat akad dan menerapkan seperti itu. Kayak aku kemarin untuk riksinya ini memang Oke, sepertinya suaranya Kak Dayu bermasalah ya. Mungkin buat teman-teman sambil nunggu Kak Dayu eh, apa namanya tunggu sinyalnya kembali lagi. Buat teman-teman nanti kalau ada yang sudah punya pertanyaan nih yang tadi sudah dijelaskan dari awal ya tentang persiapan pendaftarannya apa saja berkasnya, kemudian apa namanya yang ingin ditanyakan boleh banget ditanyakan dulu aja lewat kolom chat ataupun lewat kolom Q&A. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan secara langsung, boleh banget nanti raise hand, tapi catatannya adalah teman-teman harus on cam, oke? Jadi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, nanti bisa banget raise hand dan usahakan on cam gitu ya, biar kelihatan nih siapa yang bertanya gitu ya. Bukan ini ya, nanti kalau misalnya yang tanya nggak on cam, dikiranya nanti A ini yang nanya gitu. Oke. Oke, apakah Kak Dayu sudah kembali? Oke, sudah. Oke, oke Kak Dayu boleh dilanjutkan kembali. Oke, maaf ya tadi ada gangguan sinyal sedikit. Dan maaf juga ini untuk latar belakangnya saya nggak bisa ganti ya. Oke, sudah. Oke.
untuk yang aku bilang tadi tuh strategi belajar yang aku terapkan itu tuh perbanyak latihan soal aja. Dan untuk di hari-hari terakhir, Hamin 1 hari sebelum tes itu, aku cuman mempelajari 30 latihan soal aja, dan 30 latihan soal ini yang emang benar-benar aku nggak pahami seperti itu. Yang belum masuk di otakku itu aja yang aku ulang-ulang lagi soalnya. Karena menurutku kalau untuk strategi belajar dengan latihan soalnya emang benar-benar efektif banget ya. Dan itu tuh emang udah banyak orang-orang lain juga yang membuktikan seperti itu. Next. Nah, untuk manajemen waktu selama tes ya, selama mulai dari belajar dan kegiatan tes, itu tuh kalau untuk belajarnya kalian, sesuaikan dengan kemampuan kalian. Jangan dipaksakan. Kalau aku pribadi, kemarin tuh aku belajar sesuai dengan mood aku aja ya. Jujur aku tuh belajar sesuai dengan mood aku aja. Kalau nggak mood, bener-bener nggak mood tuh aku nggak akan belajar. Karena percuma aja menurut aku gitu. Kalau misalkan belajar, tapi di saat kita nggak mood, itu tuh nggak akan ada materi yang akan masuk ke otak gitu. Jadi usahakan kalian belajar tuh saat memang kalian mood aja, tapi jangan seterusnya gitu nggak mood ya. Usahakan mood kalian tuh ada baiknya beberapa beberapa waktu gitu. Jadi kalian bisa menggunakan kesempatan itu untuk belajar gitu. Bisa juga pakai teknik Pomodoro. Ini tuh 25 menitnya belajar, kemudian 5 menitnya beristirahat. Kemudian fokus latihan soal supaya kalian cepat paham. Kemudian prioritaskan yang penting-penting aja sih. Kalau misalkan ada beberapa subtes atau topik yang belum kalian pahami, itu aja yang kalian pelajari dulu untuk beberapa saat. Kemudian kalau misalkan udah paham, baru deh latihan soal lagi secara keseluruhan. Kemudian jangan lupa juga istirahat, jangan terlalu dipaksakan untuk belajar. Karena itu tuh emang penting banget ya untuk mengatur mood kita. Kalau misalkan kalian paksakan belajar terus, itu yang bikin mood kalian nggak bagus dan percuma gitu, nggak akan ada yang masuk ke otak. Kemudian evaluasi juga sih setiap minggu atau setiap beberapa hari sekali supaya kalian tahu progres kalian tuh sampai di mana gitu. Apakah udah ada kemajuan atau mentok-mentok aja di sana. Kalau misalkan mentok, cari tahu lagi tuh di mana yang kalian emang belum paham seperti itu. Next. Oke, motivasi aku nih buat kalian. Kamu tuh kalian semua tuh nggak lagi ngejar kampus biasa gitu. Karena kalau kampus biasa kan ada jalur SNBP-nya, SNBT-nya, dan mandiri kan. Itu kayak cuman tes tulis seperti itu. Kalau di Unhan nih ada banyak banget tahapan tesnya. Jadi bukan seperti kampus biasa gitu. Kamu nih juga sedang mengejar menjadi bagian dari garda terdepan bangsa. Karena lulusan Unhan ini nanti akan diarahkan menjadi perwira TNI atau ASN di bawah naungan Kementerian Pertahanan seperti itu. Jalannya tuh mungkin terdengar susah ya, tapi kalau misalkan kalian jalani itu tuh nggak terasa berat banget kok. Karena sebelumnya aku sendiri tuh pertama kali tahu Unhan, ngecek laman webnya itu, aku kaget karena tahapan tesnya ada banyak dan aku merasa aku nggak akan mampu menjalani semua tahapan tesnya itu. Tapi setelah aku jalani ternyata aku bisa, aku mampu seperti itu. Jadi kalian jangan nyerah duluan, karena kalau kalian belum mencoba kalian nggak akan tahu gimana rasanya. Kemudian harapan dari aku untuk kalian semua itu, usaha kalian yang hari ini pasti hasilnya akan setimpal. Kemudian kalau kalian tuh lolos dari seleksi Unhan, kalian itu jadi bagian dari mereka yang siap menjaga NKRI ya. Kemudian perjuangan ini nggak akan sia-sia kok.
Dan untuk yang gagal tahun ini seperti aku tuh kalian bisa nyoba lagi tahun depan kalau memang kalian mau ya. Karena kalian kalau menurut aku kalian tuh sudah berpengalaman pasti sudah tahu lah tahapan tesnya seperti apa. Dan kalau misalkan ada juga teman-teman kalian yang baru mau nyoba gitu, kalian nggak apa-apa kok sharing-sharing walau tapi tetap tahu batasan ya karena untuk di tes kemarin tuh memang ada beberapa tes yang memang nggak boleh dibocorin seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mau nanya-nanya itu bisa langsung sih nanya di grup Minhan, kemudian bisa juga hubungi aku langsung karena aku juga ada WA-nya di sana. Atau bisa juga langsung chat teman-teman kalian yang emang udah pernah daftar, sudah ada pengalamannya juga. Dan usahakan kalian itu ngecek dulu laman web resminya dari Unhan karena di sana menurut aku persyaratan-persyaratannya itu udah benar-benar lengkap banget ya. Kecuali kalau memang persyaratan yang kalian belum pahami itu benar-benar nggak ada di web, baru kalian bisa tanyakan di grup lah atau langsung ke aku atau ke adminnya atau ke teman kalian yang sudah berpengalaman seperti itu. Next. Nah, udah masuk di sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ini untuk pemaparan ya terkait berkas-berkas apa aja yang perlu teman-teman siapkan, kemudian belajarnya mulai dari mana, terus kalau bisa mungkin latihan-latihan soalnya nih kita bisa mulai dari mana atau kita bisa lihat di mana. Mungkin teman-teman boleh banget ditanyakan aja pertanyaan-pertanyaan yang penjelasan yang dari Kak Dayu sudah sampaikan. Boleh banget kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa di kolom chat ataupun di raise hand. Tapi kalau misalnya yang raise hand, boleh banget ini ya, usahakan on cam. Jadi kita tahu nih mana yang mungkin untuk Kak Dayu, apakah untuk pertanyaannya mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu nih Kak Dayu? Mungkin ditampung dulu sekitar 3 pertanyaan ya. Jadi satu sesi tanya jawab tuh ada 3 pertanyaan. Oke, kalau misalnya mau ditampung dulu, ini di kolom Q&A sudah ada beberapa pertanyaan gitu ya. Mungkin kita pilih salah satunya. Nanti berarti nanti yang raise hand 2 orang dulu ya, 2 orang yang raise hand, kemudian satu atau dua dua orang juga nanti yang di kolom Q&A gitu ya, Kak Dayu ya. Siap. Oke, kita mulai dulu dari yang raise hand nih. Yang raise hand nih udah ada beberapa nih. Oke. Eh, ini ada yang cewek, ada yang cowok. Jadi kita pilihnya satu cewek, satu cowok ya, biar adil Iya, ya. siap. Oke. Nanti yang belum dapat pertanyaan lagi, nanti kita ulang lagi kalau misalnya pertanyaannya sudah dijawab sama Kak Dayu gitu. Siap. Oke. Ini nih yang semangat banget nih Kak Muhammad Ezar Raditya. Mungkin boleh dibantu on mic perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan namanya siapa, terus asalnya dari mana, dan boleh ditanyakan mau pertanyaannya seperti apa. Silahkan. Oke, mic-nya belum nyala nih Kak Muhammad Ezar. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Saya Muhammad Ezar Aditya Santoso, biasa dipanggil Ezar atau Radit. Saya dari Bandung. Saya izin bertanya untuk pendaftaran UNAN sendiri. Pendaftaran ini apakah kayak misal nih saya daftar UNAN ini, apakah bisa langsung daftar? Gimana? Saya daftar UNAN, tapi saya tahu kayak harus daftar UNHAN-nya aja. Kayak gitu sih. Terus yang saya dengar kan ada ketika kita daftar ke Unhan ini kan diberi dua dua pilihan jurusan. Tips kedua atau nggak kelempar atau nggak keterima di dua jurusan ini gimana ya? Kayak gitu sih.
Oke, kita tampung dulu ya Kak Esa. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, yang kedua boleh deh ini Kak Kaila Ayunda. Oke, Kak Kaila Ayunda boleh dibuka dulu mic-nya, bisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kaira Indah Bidiana, bisa dipanggil Aila. Saya berasal dari Kabupaten Malang. Jadi di sini saya izin bertanya mengenai berkas terkait dengan pendaftaran. Jadi ada minimal piagam kejuaraan yaitu tingkat provinsi. Jika saya mengikuti parlemen remaja, nah itu kan ada sertifikatnya. Nah itu bisa untuk dilambaikan atau tidak ya? Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Kaila. Oke, mungkin yang dua karena lewat ini ya, lewat kolom Q&A, mungkin dari Kak Dayu boleh banget dijawab dulu pertanyaan dari Kak Esa dan Kak Kaila. Kemudian nanti untuk dua pertanyaan lagi yang dari kolom chat nanti akan saya bacakan. Siap. Untuk pertanyaan dari aku jawab pertanyaan dari Kak Ezar dulu ya tadi. Pertanyaannya yang pertama itu tentang pendaftaran Unhan. Itu ya, maaf tadi putus-putus, pertanyaannya bisa diulang nggak? Oke, tadi pertanyaannya, tadi juga saya juga agak putus-putus, tapi nanti mungkin Kak Eser bisa ditambahkan lagi ya, barangkali ada yang kelewat gitu. Terkait untuk pendaftaran Unhan, apakah untuk pendaftaran Unhan ini hanya bisa untuk daftar satu kampus saja, di Unhan aja, atau boleh daftar ke kampus lain gitu ya Kak Eser ya? Oke. Dan yang kedua adalah jurusan. Kalau jurusannya kan ada dua pilihan. Kalau misalnya dua jurusan ini boleh pilih jurusan yang sama atau yang berbeda, tapi kalau misalnya nggak keterima duanya bagaimana? Seperti itu ya Kak Isher ya? Oke. Baik, jadi untuk pendaftaran di Unhan ini, itu laman webnya kan berbeda dengan laman web dengan kampus lain ya. Jadi kalau misalkan kalian mau daftar Unhan, kemudian mau daftar di kampus lain itu juga boleh. Tapi kalian harus benar-benar bisa memanajemen waktu sih. Kalau misalkan kalian ada ikut UTBK nih misalnya. Untuk jadwal UTBK itu di tahun ini dia berbenturan dengan seleksi Unhan. Jadinya tuh kemarin banyak cakadet-cakadet Unhan yang lolos ke pusat, mereka di tanggal 3, di tanggal kedatangan ke pusat ini, mereka paginya tes UTBK dulu, kemudian setelah UTBK tuh mereka langsung pergi ke Unhan seperti itu. Jadi kalian harus boleh aja kalian daftar ke kampus lain, tapi kalian harus benar-benar bisa memanage waktunya sih. Kemudian kalian kalau misalkan daftar SNBP nih, itu tuh kalau misalkan kalian nggak ambil, itu kan otomatis sekolahnya ke blacklist ya. Jadi, kalau misalkan kalian lolos SNBP dan kalian tuh daftar Unhan, jadi usahakan di kampus yang kalian lolos SNBP ini kalian bayar dulu UKT-nya sekitar 1 semester seperti itu. Jadi kehitungnya itu kalian udah menjadi mahasiswa resmi di kampus itu. Jadi kalau misalkan kalian mau daftar kampus lain dan kalian mau menerima kampus lain itu nggak masalah sih. Itu untuk yang SNBP ya. Jangan sampai kalian lolos SNBP, kalian daftar ke Unhan dan kalian lolos juga di Unhan, tapi kalian belum bayar UKT di kampus yang lain itu, otomatis sekolah kalian tuh ke blacklist gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian untuk milih jurusan. Kalau milih jurusan ini kan bisa 2 jurusan ya, tapi 1 jurusan itu juga boleh sih. Tapi untuk 1 jurusan itu ada beberapa temanku yang memang milih 1 jurusan itu kedokteran dan dia lulus. Tapi ada juga yang milih 1 jurusan aja dan dia nggak lulus, otomatis nggak lulus di administrasi. Kemudian kalau misalkan milih 2 jurusan, jadinya peluang kalian menurut aku tuh lebih besar sih. Tapi tergantung juga dengan nilai raport kalian ya. Kalau misalkan kalian milih 2 jurusan, kemudian kalian lolos administrasi, tapi di sana tuh kalian belum tahu kalian dapat
di prodi apa lolosnya. Nanti kalian tahu lolosnya di prodi apa itu di seleksi wawancara akademik. Jadi intinya kalau kalian mau milih satu jurusan itu aja boleh. Tapi lebih baik sih milih 2 jurusan ya. Jadi kalau misalkan kalian milih jurusan kedokteran aja nih misalnya satu, ternyata kalian nggak lolos di sana di kedokteran, ya udah otomatis kalian tuh nggak lolos administrasi. Tapi kalau misalkan kalian milihnya tuh kedokteran sama farmasi seperti itu, di kedokteran nih kalian tadi kan udah nggak lolos ya, tapi ternyata kalian di farmasi ini mencukupi gitu loh, jadinya kalian masih bisa ada kemampuan ada potensi lolos administrasi tapi di farmasi seperti itu. Sekian untuk jawaban untuk Kak Ezra. Dan tadi jawaban untuk Kak Kaila ya. Pertanyaannya tadi apa ya? Saya lupa. Untuk pertanyaannya terkait sertifikat provinsi, tapi sertifikatnya apa ya Kak Kaila? Tadi suaranya putus-putus. Oh, Baik, izin mengulangi pertanyaan saya. Untuk sertifikat seperti parlemen remaja itu bisa disematkan atau tidak ya, Kak? Terima kasih. untuk sertifikat parlemen remaja ya. Ada teman sekamarku kemarin di saat di pusat itu dia ada juga jadi parlemen remaja, ada juga duta genre. Mereka nggak cantumin sertifikatnya saat administrasi, tapi saat mereka sudah lolos ke pusat, mereka tetap bawa sertifikatnya itu. Karena nanti saat di pusat, kalau kalian bawa sertifikat, itu pasti ditanyain sih tentang sertifikat-sertifikat yang kalian bawa, tentang pengalaman kalian untuk kejuaraan, kemudian sertifikat organisasi dan lain sebagainya, itu pasti ditanya. Tapi untuk mencantumkan di administrasi itu menurut aku nggak bisa ya, karena untuk di administrasi sendiri di kolom sertifikat itu nanti sudah tertera langsung tingkatnya tingkat provinsi, nasional, dan internasional, kemudian untuk juaranya juara 1, 2, 3, itu aja. Sekian, terima kasih. Oke, Kak Dayu, ini ada pertanyaan melalui kolom Q&A ya. Mungkin bisa sambil dibantu untuk menjawab. Ini dari Kak Zuan Rizky. Di pusat itu sistem seleksinya semisal kita gugur itu langsung dipulangkan atau semua tes wajib dilaksanakan? Oke, jadi langsung aku jawab nih. Iya, langsung dijawab aja. Oke, jadi untuk di pusat nanti itu tuh nggak ada sistem gugur per tes ya. Jadi di tes ini kan ada sekian subtes. Kita tuh tetap mengikuti semua subtesnya itu sampai di akhir, baru deh pengumuman itu baru kita ada yang gugur dan nggak dan lolosnya gitu. Jadi nggak ada sistem gugur. Jadi kita mengikuti semua tahapan tesnya. Sekian. Oke, ini satu lagi dari yang kolom Q&A ya. Nanti kita lanjut untuk tanya jawab yang raise hand gitu. Oke, satu lagi terkait ini Kak, kalau misalnya ada luka di bagian kaki, apakah itu berpengaruh pada pengurangan poin? Baik. Oke, jadi untuk bekas luka, kebetulan aku juga ada banyak bekas luka ya, tapi seingat aku saat recast dan postur kemarin itu nggak ada catatan untuk bekas luka sih, jadi menurut aku aman-aman aja. Yang menjadi catatan biasanya itu bekas operasi selama 2 tahun terakhir, seperti itu. Tapi untuk bekas luka itu nggak ada sih. Tapi kalau misalkan ada keloid dan memang mungkin kelihatan banget, itu mungkin bisa disuntik keloid dulu atau diobati biar kempes dulu, biar nggak mengganggu penampilan juga ya. Semakin maksimal persiapan kalian tuh semakin bagus seperti itu. Semakin besar peluang kalian untuk lulus seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dayu. Mungkin ini kita ambil 3 penanya lagi. Untuk 2 penanya yang raise hand dan 1 pertanyaan nanti lewat kolom Q&A ya, karena di kolom Q&A juga lumayan banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu.
Oke, untuk coba mana boleh ini dulu Bu nggak? Resennya disimpan dulu. Nanti cepet-cepetan siapa yang resennya paling cepat. Oke, resennya boleh di ini dulu ya, di apa namanya diturunkan dulu, dihilangkan dulu. Terus buat yang tadinya sudah bertanya, tidak boleh bertanya lagi ya. Nanti boleh banget kita kasih buat teman-teman yang belum bertanya gitu. Oke. Oke, kita hitung satu, dua, tiga. Oke, oke. Ini kalau di kolom Zoom-nya Kak Dia nih, yang pertama nih ada Kak Naja El Gifari nih. Oke, Kak Naja El Gifari bisa unmute, mic-nya diaktifkan dulu. Halo Kak Naja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan Kak. Perkenalkan nama Oke, saya Muhammad Najal Ghifari dari Pemalang. Pemalang juga. Mau bertanya, apakah untuk semua jurusan itu minimal IQ-nya 120 atau sama satu aja itu aja Kak. Terima kasih. oke. Kita tampung dulu ya Kak Naja, terima kasih. Oke, Oke. sama-sama. Oke, ini ada Kak Adis, Kak Adis nih. Oke, Kak Adis bisa unmute, mungkin mic-nya bisa dinyalakan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, rekan-rekan dan kakak-kakak sekalian, apakah suara saya sudah terdengar? Siap, sudah Dengaran, terdengar. Kak. Saya izin bertanya terkait jurusan. Apakah kan angkatan saya itu termasuk kurikulum merdeka. Nah, jika ingin masuk Unhan, kan tidak semua kurikulum merdeka itu dipelajari. Apakah jika misalnya saya ingin masuk kedokteran Unhan dan hanya yang dipelajari itu yang dipelajari MIPA-nya itu hanya matematika, peminatan, dan biologi, tetapi tidak ada kimianya. Apakah itu berpengaruh terhadap poin dan nilainya dan penyeleksiannya? Oke, sudah Kak Adis? Ya, siap sudah Teh. Oke, sudah. Oke, mungkin dari Kak Dayu boleh langsung dijawab dari pertanyaan Kak Naja dulu nih. Pertanyaan Baik. Kak Naja adalah apakah semua jurusan itu IQ-nya 120 atau mungkin jurusan lain ada yang IQ-nya lebih tinggi gitu atau ada yang lebih rendah? Baik, untuk di S1 itu semua jurusan rata ya. Jadi minimal IQ di semua jurusan adalah minimal 120, seperti itu. Jadi nggak ada perbedaan sih. Semuanya rata 120, seperti itu. Sekian. Oke. Dan pertanyaan kedua nih Kak Adis, Kak Dayu ya, terkait pertanyaan Kak Adis, apakah karena ini mungkin hampir semua sekolahan kali ya, semua sekolahan itu eh, pakainya sekarang kurikulum merdeka dan kurikulum merdeka itu beda banget sama kurikulum yang terdahulu ya. Mungkin ada beberapa mapel yang tidak ada di kurikulum merdeka gitu ya. Dan Ya. apakah di Unhan ini khususnya di jurusan kedokteran ini itu uh, kalau misalnya mengikuti kurikulum yang ada, kayak misalnya sekarang ada matematika peminatan, terus kalau di IPA itu hanya beberapa mapel ya, tidak semua ada gitu ya, fisika, kimia mungkin nggak ada, dan khususnya cuma ada biologi. Apakah itu berpengaruh nanti di tes kedokteran atau mungkin kita bisa belajar sendiri nih Kak? Oke, baik. Aku jawab ya. Jadi kalau sekarang kan udah kurikulum merdeka ya, jadi mapelnya tuh yang dipelajari tuh nggak semuanya IPA, nggak semuanya IPS, tapi banyak yang campur gitu. Dan untuk kedokteran sendiri itu persyaratannya harus ada nilai biologi dan matematika. Jadi kalau misalkan
kalian sudah mempelajari biologi dan matematika dan kalian punya rapornya dari semester 1 sampai semester 5, itu tuh berarti kalian boleh mendaftar dan itu nggak berpengaruh ke administrasi sih. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mau daftar farmasi dan kalian cuma mempelajari kimia dan matematika, itu tuh bisa daftar. Terus tuh kalau mau daftar kedokteran, kalian cuma mempelajari biologi dan matematika itu bisa daftar kok. Nggak ada pengaruhnya sama sekali dengan administrasi. Sekian. Oke, terima kasih Kak Dayus. Seperti itu Kak Adis, bisa diterima jawabannya? Oke. Baik, terima kasih Kak Dayu atas jawabannya. Ya, sama-sama Adis. Satu pertanyaan dari kolom Q&A ya. Nanti mungkin nanti kalau misalnya masih ada waktu kita tanya langsung ke teman-teman yang ini ya, yang sudah semangat banget untuk raise hand dan on cam dari awal sampai sekarang ya, sampai nanti selesai ini webinarnya selesai gitu. Oke, satu pertanyaan yang ini sebenarnya pertanyaannya itu hampir mirip-mirip aja gitu ya, cuma secara penyampaiannya itu hanya yang berbeda gitu ya. Oke, terkait ini nih, ini lumayan ini ya, apa namanya, persyarat dari Kak Chelsea nih, tentang masalah alat komunikasi itu emang tidak boleh membawa dari rumah atau bisa aja nanti pas dikumpulkan. Gimana nih pertanyaannya kok agak aneh ya? Tentang masalah alat komunikasi itu emang tidak boleh membawa dari rumah atau bisa aja kita bawa terus dikumpulin pada saat nanti kita tes ataupun ada ini ya pas kita datang ke unahannya gitu Kak Bayu. Oke, baik aku jawab ya. Jadi alat komunikasi itu bisa kok kalian bawa dari rumah ke Unhan, itu boleh, nggak apa-apa kok. Karena nanti di Unhan ini akan dikumpulkan, kemudian data-data kalian yang di HP mulai dari password sosial media, password HP, email, dan lain sebagainya itu akan dicatat, dan nanti itu akan dijadikan bahan untuk cek jejak digital kalian. Perlu diingat bahwa Unhan mulai tahun 2025 ini mulai ada cek jejak digital. Jadi harus ya dibawa HP-nya ke Unhan karena nanti akan dikumpulkan di sana, dicek di sana, dan saat kalian lulus nanti, misalkan kalian lulus, itu di HP kalian itu akan dibawa ke Akmil juga bersama kalian. Kemudian nanti di Ksarmil kalian sekitar 2 bulan atau 3 bulan, itu ada kesempatan kok buat megang HP sekitar sebulan sekali atau sebulan 2 kali, karena pengalaman di tahun ini temanku di Ksarmil itu udah mau 2 bulan ya mereka di Ksarmil, dan mereka udah 2 kali megang HP, seperti itu. Jadi boleh aja kok. Oke, kita langsung lari lagi ke ini ya, yang ke teman-teman yang sudah on cam. Oke, ini nanti cepet-cepetan tangannya raise hand ya, tangan kalian raise hand ya. Oke, yang mau bertanya, oke. Oke, kalian hitung dulu ya 1 sampai 3, baru nanti cepet raise hand gitu ya. Tapi yang sudah bertanya jangan bertanya lagi ya, kita kasih buat teman-teman yang belum raise hand gitu ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke, ini kalian sudah nemu ada 2 orang, itu ada Kak Khairunisa dengan Kak Raino Ardiansyah. Oke. Jadi kita ke Khairunisa dulu. Oke, Khairunisa mungkin bisa di mic-nya bisa dinyalakan. Oke, izin perkenalan, nama saya Khairunisa Dayu Faraseva, saya dari Tulungagung, biasa dipanggil Dayu juga. Oh, namanya sama. Oke. Izin bertanya,
dari sekian banyak tes yang dilakukan itu tes apa yang punya bobot nilai paling tinggi? Baik. Oke, ada lagi Kak yang mau ditanyakan atau hanya itu aja? Kalau buat administrasi itu kan ada nilai TOEFL bahasa Inggris. Itu memang harus 550 atau ada minimalnya? Gitu Oke, aja. ada dua pertanyaan dari Hairunisa. Oke, kita tampung dulu ya Kak untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke Kak Raino. Bisa on mic nggak ini Kak Raino? Bentar. Halo? Udah kedengeran nggak? Halo? Selamat malam. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan juga. Nama saya Reno Ardiansyah Abidin, biasa dipanggil Ray ataupun Reno. Nah, ini saya bertanya terkait tentang kesempatan pendaftaran. Nah, itu setelah lulus SMA itu bisa kesempatan pendaftaran berapa kali ya? Semisal lulus SMA tahun 2025. Nah, itu 2026 kan masih bisa. Sama 2027 itu masih bisa gak? Ada berapa kali kesempatan setelah lulus SMA untuk mendaftar Unhan? Gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Reno, pertanyaan yang bagus yang sering banget ditanyakan ya. Apalagi teman-teman yang gap year nih, pasti pengen banget nyoba untuk masuk ke Unhan. Oke, mungkin dari Kak Dayu, boleh dijawab dulu dari pertanyaannya Kak Helvisa ya. Itu ada juga. Nah, dari Kak Dayu juga ini pertanyaannya terkait tentang tes yang paling banyak poinnya itu di tes apa, dan juga untuk tes TOEFL-nya atau bahasa Inggrisnya itu ya, itu di apakah poinnya minimal atau maksimalnya 550 atau mungkin poinnya minimal dapat untuk tes bahasa Inggris itu di berapa poinnya gitu. Baik. Oke, aku jawab ya. Jadi kalau untuk tes yang paling memengaruhi ya, itu sebenarnya nggak ada info resmi sih, karena menurut aku setiap tes itu nggak ada nilai yang transparan ya, maksudnya tuh nggak ada nilai yang dikasih tahu oleh panitia kecuali nilai TKBI yang memang langsung keluar dari aplikasinya, dan nilai Samapta yang langsung ada tabelnya seperti itu. Jadi nilai-nilai kita yang lain tuh kita nggak tahu. Tapi kalau menurut pemikiranku sendiri ya, kalau menurutku itu mungkin keseluruhan tesnya itu nanti akan diakumulasi nilainya, kemudian di ranking. Jadi misalkan setelah diakumulasi, setelah dijumlahkan semuanya, di rankingnya itu per prodi seperti itu. Jadi kalau untuk tes yang paling memengaruhi, yang poinnya paling besar tuh benar-benar nggak tahu sih. Mau ditanya ke kadet manapun kayaknya juga jarang ada yang tahu ya, karena itu cuma panitia aja yang tahu seperti itu. Dan untuk sertifikat TOEFL ya, kalau untuk di 2025 itu di administrasi nggak ada persyaratan mencantumkan sertifikat TOEFL, karena nanti akan ada tes kemampuan bahasa Inggris lagi setelah lolos administrasi seperti itu. Dan untuk minimal score di English score-nya ini adalah 370, karena 370 itu sama dengan nilai TOEFL 500 ke atas seperti itu. Sekian. Oke, terima kasih Kak Dayu pertanyaannya. Mungkin ini ada pertanyaan lagi dari Kak Raino ya terkait pendaftaran juga. Berapa kesempatan bagi para ini ya
para pendaftar, khususnya kalau setelah lulus dari SMA gitu ya, setelah lulus dari SMA, berapa kali kesempatan kita boleh mendaftar di Unhan gitu. Baik, jadi untuk di Unhan ini hanya bisa melakukan pendaftaran 2 tahun sejak tahun kelulusan. Jadi misalnya kalau kita lulus di tahun 2025, hanya bisa mendaftar di tahun 2025 dan 2026. Dan jadi di 2027 itu udah nggak bisa daftar lagi, karena cuma punya dua tahun kesempatannya aja. Jadi untuk yang gap year di 2024, besok di tahun 2026 itu udah nggak boleh daftar lagi. Seperti itu. Oke, sudah terjawab ya Kak Reino. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Kak Dian ada informasi nih terkait tadi yang sudah Kak Ida sampaikan ya, untuk yang tadi sudah dijelaskan, PPT-nya sudah ditampilkan bagi teman-teman yang tadi mungkin sudah sempat untuk record webinarnya, atau mungkin sempat SS untuk materi yang tadi sudah disampaikan, mohon jangan disebarluaskan karena itu sifatnya adalah rahasia gitu ya teman-teman. Jadi bisa di-keep secara mandiri saja gitu. Dan informasi kedua ya, untuk terkait tentang bimbingan belajar ya, mungkin teman-teman butuh persiapan tentang bahasa Inggris atau mungkin tes psikolognya, terus ada tes lain sebagainya, itu nanti teman-teman bakal diajarin juga melalui program summer school. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar seperti apa untuk melihat ya soal-soalnya seperti apa yang nanti mungkin bisa buat gambaran teman-teman untuk mendaftar di Unhan, nanti teman-teman bisa langsung aja mendaftar melalui summer school. Linknya nanti akan di-share melalui ini ya, link kolom chat, ataupun teman-teman bisa cek di Instagramnya Bimbel Masuk Unhan gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena kita waktunya terbatas gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya dan belum sempat ditanya, mungkin nanti bisa di kolom chat aja di grup, mungkin di grup WhatsApp, teman-teman bergabung di grup WhatsApp bisa nanti sesi tanya jawab di grup WhatsApp, atau mungkin tanya langsung ke Kak Dayu ya, mungkin Kak Dayu bisa share Instagramnya, nanti kita bisa berteman juga lewat Instagram dan kita bertukar informasi terkait persiapan ataupun cara masuk untuk pendaftaran Unhan gitu ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini dari Kak Rifki Albani. Itu saat tes TKA di Unhan kan ada 2 mapel pilihan. Misalkan saya ikut TKA nanti mengambil fisika dan kimia. Apakah boleh memilih mapel mengikuti tes TKA di Unhan dengan memilih 2 mapel pilihan tersebut? Baik. Jadi untuk tes TKA di Unhan ini kan dia tuh dibilangnya TPS ya di Unhan. Kalau untuk di Unhan sendiri tuh nggak bisa sih milih kayak gitu ya, karena kayak udah langsung sesuai jurusan, kayak jurusan IPA dan jurusan IPS. Dan untuk pembagiannya sendiri, karena sekarang tuh udah kurikulum merdeka ya, jadi kata panitianya waktu itu, untuk yang misalnya di mapel yang kalian pilih itu kayak dominan IPA, berarti kalian masuknya ke jurusan IPA. Kalau misalkan mapel yang kalian pilih di SMA itu dominan IPS, jadi kalian masuknya tuh ke jurusan IPS seperti itu. Jadi cuman ada 2 pilihan di sana, IPA dan IPS seperti itu. Jadi nggak bisa milih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dayu atas pemaparan dan juga tanya jawabnya. Mungkin buat para peserta yang tentunya ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum disampaikan, boleh banget nanti bisa ya lewat Instagram, pokoknya lewat sosial media manapun yang teman-teman punya, gunakan semaksimal mungkin buat teman-teman mengasah atau mencari informasi ya terkait pendaftaran atau mungkin tryout dan lain sebagainya. Itu banyak banget di sosial media, bisa dicari dimanapun. Kalau misalnya mau lebih detailnya mungkin kita lewat Bimbel Unhan
di Instagram gitu ya. Oke, mungkin terakhir Kak Dayu sebelum ditutup, mungkin dari Kak Dayu ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua atau mungkin ada apa ya, motivasi atau kata-kata hari ini Kak Dayu untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini nih. Baik, jadi kalau saran dari aku sendiri ya, kalian tuh harus benar-benar mempersiapkan semuanya dengan baik. Kalau masih ada yang bingung, misalkan mau belajarnya mulai dari mana, seperti itu kan. Kalau misalkan kalian mau belajar otodidak nih, tapi kalian bingung mau belajar dari mana, seperti itu. Kalian bisa hubungi aku, bisa cek Instagram aku, idaayu.ema, atau di nomor WhatsApp aku ada di grup webinarnya. Nanti aku akan jawab di sana mulai dari mana, nanti aku sharing-sharing juga soal-soal yang aku pelajari seperti apa. Dan persiapkan juga fisik kalian, jasmani kalian, juga kesehatan kalian, dan mental kalian tuh benar-benar harus disiapkan, oke? Karena kalau aku pribadi ya, kemarin aku cerita sedikit, saat kemarin pengumuman Pantukhir itu, aku sama sekali nggak ada nangis. Karena aku benar-benar udah siap mental, aku udah benar-benar bisa menerima apapun hasil yang akan keluar seperti itu. Jadi aku harap kalian semua juga bisa seperti aku, siap, benar-benar siap mentalnya, bisa menerima apapun yang keluar hasilnya seperti itu. Oke, itu aja sih kata-kata dari aku. Oke, terima kasih Kak Dayu. Sudah tak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dayu atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan ke teman-teman semua. Dan juga terima kasih banget kepada teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini dengan antusias teman-teman mengikuti webinar kali ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal dalam menghadapi proses seleksi nanti di S1 maupun di D3 Unhan 2026. Dan terakhir ya, untuk teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen ikut program Summer School, kalian itu bakal dapat feel free tanya apapun ke mentor kalian, ke mentor yang ada di Summer School ya. Jadi kalau webinar seperti ini kan terbatas ya, tapi nanti kalau misalnya kalian ikut Summer School, kalian boleh tanya apapun terkait persiapan, tips and trick, terus apa namanya, kalian juga beberapa kali ada pertemuan sama mentor gitu ya, gimana caranya masuk Unhan, terus kalian juga dapat modul belajarnya seperti apa. Cukup kalian hanya membayar 275.000 aja, kalian sudah mendapatkan semuanya gitu. Oke, terakhir dari saya, apabila ada kosakata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Sampai jumpa, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman. Kajian tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam bela negara. Oke. Sampai jumpa teman-teman.